Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Averta Giriansa dengan NIM 2101010176 dengan mata kuliah Akuntansi Manajemen Prodi Manajemen A5 semester 3 dengan dosen pengampu Bapak Ariski Andrinaldo SEMAK. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang harga pokok produksi. Harga pokok produksi merupakan total biaya-biaya yang dikeluarkan mulai pada saat pengadaan bahan baku hingga proses akhir produk yang siap dijual. Menentukan harga pokok produksi perusahaan dapat menggunakan beberapa metode, yaitu yang pertama perhitungan biaya variabel atau variable costing, yang kedua perhitungan biaya penuh atau absorption costing, dan yang ketiga dengan ABC system atau activity based costing. Dengan menentukan harga pokok produksi, maka perusahaan dapat mengetahui besarnya biaya produksi yang akan dikeluarkan, sehingga perusahaan dapat menentukan harga jual produk dengan besarnya laba sesuai diharapkan. Adanya perbedaan perlakuan dari metode tersebut akan mempunyai dampak pada perhitungan harga pokok produksi dan penyajiannya dalam laporan laba rugi. Variable costing adalah cara penentuan harga pokok produk yang hanya memperhitungkan biaya variabel saja. Penentuan biaya penuh yaitu cara penentuan biaya produk yang membebankan seluruh biaya produksi. Activity based costing atau ABC yaitu penentuan biaya produk dengan cara pembebanan biaya ke produk menggunakan cost driver dan mengalokasikan biaya berdasarkan aktivitas-aktivitasnya. Unsur harga pokok produksi yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Penghitungan harga pokok produksi. Tahap 1, menghitung bahan baku yang digunakan. Tahap kedua, menghitung biaya produksi. Yang ketiga, menentukan harga pokok produksi. Tahap keempat, menghitung harga pokok penjualan. Perhitungan metode biaya variabel dan metode biaya penuh meliputi dua, yaitu harga pokok produksi dan biaya periodik. Harga pokok produksi metode biaya variabelnya meliputi bahan baku, tenaga kerja langsung, dan BOP variabel. Metode biaya penuhnya bahan baku, tenaga kerja langsung, BOP variabel, dan BOP tetap. Biaya periodik metode biaya variabelnya BOP tetap, biaya penjualan, dan biaya administrasi. Biaya periodik metode biaya penuh, biaya penjualan, dan biaya administrasi. Menghitung bahan baku. Bahan baku yang digunakan sama dengan saldo awal bahan baku ditambah pembelian bahan baku dikurang saldo akhir bahan baku. Menghitung biaya produksi. Total biaya produksi sama dengan bahan baku yang digunakan ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead produksi. Menentukan HPP. Harga pokok produksi sama dengan total biaya produksi ditambah saldo awal persediaan barang dalam proses produksi dikurang saldo akhir persediaan barang dalam proses produksi. Hubungan produksi, penjualan, dan laba. Hubungan antara laba menurut kalkulasi biaya variabel dengan laba menurut biaya penuh berubah ketika hubungan antara produksi dengan penjualan berubah dapat disimpulkan seperti tabel berikut. Bila produksi lebih besar daripada penjualan, maka laba yang dihitung dengan metode biaya penuh lebih besar daripada biaya variabel. Produksi lebih kecil daripada penjualan, maka laba yang dihitung dengan metode biaya penuh lebih kecil daripada biaya variabel. Bila produksi sama dengan penjualan, maka laba yang dihitung dengan metode biaya penuh sama dengan biaya variabel. Laporan laba rugi menurut kalkulasi biaya variabel memisahkan beban menurut perilaku biaya. Pertama, beban variabel manufaktur atau proses produksi. Pemasaran dan administrasi dikurang dari penjualan untuk mendapatkan margin kontribusi. Kemudian semua beban tetap dikurangkan dari margin kontribusi untuk mendapatkan laba bersih kalkulasi biaya variabel. Sedangkan laporan laba rugi menurut kalkulasi biaya absorpsi memisahkan beban menurut fungsi. Pertama, harga pokok penjualan dikurangkan dari penjualan untuk mendapatkan laba kotor atau margin kotor. Kemudian beban pemasaran dan administrasi dikurangi dari laba kotor untuk mendapatkan laba bersih kalkulasi biaya absorpsi.
Kunci untuk menjelaskan perbedaan dari kedua laba tersebut adalah analisis arus overhead tetap. Apabila jumlah yang diproduksi berbeda dengan yang dijual, overhead tetap akan mengalir keluar dan ke dalam persediaan. Apabila jumlah overhead dalam persediaan meningkat, maka laba menurut biaya absorpsi lebih besar dari biaya variabel dengan menghitung kenaikan bersih. Apabila persediaan tetap atau persediaan berkurang, maka laba menurut kalkulasi biaya variabel lebih besar dari kalkulasi biaya absorb. Itulah yang dapat saya jelaskan tentang harga pokok produksi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.